في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sidang jamaah pengajian rahimakumullah. Selesai ucapan puji dan syukur, kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iringan yang kedua, rahmat dan sejahtera sama-sama kita ucapkan. Terus kita alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut pula kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan segenap kerabatnya yang mulia. Rahmat dan keampunan sama-sama kita doakan kepada seluruh para alim ulama yang mulia dan yang terhormat. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada imam masjid, pengurus masjid, dan kepada seluruh jamaah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qilal ajzu mustahilu alaihi ta'ala, kanal makna annal ajza la yusaddiqul aqlu biwuqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi, wa kadza yuqalu fi baqil mustahilati. Wa idza qila razaqallahu zaidan bidinarin yuqalu jaizun, kanal makna anna zalika yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra. Wa iza qila, dan apabila telah dikatakan orang, apa orang berkata, al-ajzu mustahilun alaihi ta'ala, bermula sifat kelemahan itu mustahil di atasnya Allah Ta'ala. Kalau demikian perkataannya, niscaya adalah makna annal ajza, bahwa sungguh kelemahan itu la yusaddiqul aqlu, tidak diterima oleh akal, biwuqu'ihi, dengan terjadinya lemah, lillahi ta'ala wa wujudihi, dan adanya lemah baginya Allah. Wa kadza yuqalu,
Dan demikian lagi yuqalu dikatakan oleh orang fi baqil mustahilati, pada kekal sifat mustahil bagi Allah. Wa idza qila, dan apabila dikatakan orang, apa kata orang yang kedua? Arazaqallahu Zaidan, telah memberi rezeki oleh Allah Zaidan akan seseorang si Zaid. Dengan apa Allah memberi rezeki? Bidinarin, dengan umpama dinar. Yuqalu, niscaya hal tersebut jaizun, jaiz. Kanal makna, niscaya adalah maknanya annazalika, bahwa sungguh demikian memberi rezeki oleh Allah akan seseorang dengan umpama dinar. Yusaddiqul aqlu, itu diterima dan dibenarkan oleh akal. Biwujudihi, dengan adanya rezeki, taratan pada satu kali, wa bi'adamihi, dan dengan tiadanya rezeki, ukhra pada kali yang lain. Titik. Ini sebelum masuk Ramadan, evaluasi. Masuk Ramadan, evaluasi bukan hanya masalah kesiapan badan, tapi masuk Ramadan itu yang lebih utama persiapan iman sebenarnya. Apa evaluasinya? Wa iza qila, apabila ada orang yang mengatakan, qila itu beda dengan qala. Kalau qala berkata, orang yang berkata jelas, fi'il madhi bina bagi ma'ruf. Tapi kalau qila itu dikatakan orang tak tahu siapa yang mengatakan, tapi orang yang mengatakannya ada, tak jelas. Qila fi'il madhi bina bagi majhul. Ada orang yang mengatakan, apa dia katakan? Innal ajza, sesungguh sifat lemah itu mustahil alaihi ta'ala, baginya Allah ta'ala. Titik. Benar atau tidak? Ini evaluasi kita. Ketika ada orang yang mengatakan sifat lemah itu bagi zat Allah yang maha suci mustahil, iya atau tidak? Ini saya yang bertanya, Anda yang menjawab. Iya atau tidak mustahil lemah bagi Allah? Mustahil lemah bagi Allah. Satu. Kalau memang sudah pengakuan kita lemah, benar perkataan tersebut, apa makna mustahil lemah bagi Allah? Tak mungkin keyakinan kita mustahil, tapi makna lemah itu apa makna? Samakah makna lemah mustahil bagi Allah dengan lemah yang ada pada kita? Bagi kita selain Allah, lemah mustahil atau tidak? Tidak. Kalau tidak bagi kita itu mustahil, apa juga? Bagi kita manusia, kalau enggak mustahil lemah, apa juga? Lemah bagi kita itu apa sifatnya? Wajib berarti. Lemah bagi kita itu wajib. Sudah. Mustahil lemah pada zat Allah yang sudah kita akui, dengan wajibnya lemah bagi kita juga sudah kita akui. Apa makna lemah? Samakah makna mustahil lemah pada zat Allah yang telah kita akui dengan wajibnya lemah bagi selain Allah yang juga telah kita akui? Maknanya sama atau tidak? Sama. Lafaz sama lemah, ajzun bahasa Arab. Tapi makna lemah sama atau tidak? Tidak. Kalau tidak sama makna lemah, berarti pasti beda. Kalau memang pasti beda, di mana letak beda? Lemah yang kita akui mustahil ada pada Allah, apa maknanya? Apakah enggak sanggup kerja? Bukan. Bagi Allah mustahil lemah bukan enggak mampu kerja Allah. Kalau lemah pada kita, kita enggak sanggup kerja, itu lemah dia bilang. Lemah yang mesti ada pada manusia itu, lemah adalah sifat enggak mampu kerja, lemah disebut. Begitukah makna mustahil lemah pada zat Allah? Tidak. Apa juga yang lebih tepat?
Mustahil lemah yang kita akui tidak boleh ada pada zat Allah itu terbatas kerja. Itu lemah. Mestikah demikian? Iya. Terbatas kerja Allah Ta'ala itu lemah. Contoh, umpama hujan yang terjadi di Batam itu kudrat Allah. Adapun hujan yang terjadi di luar Batam itu umpama bukan kudrat Allah. Lemah itu. Bukan Allah enggak mampu kerja, makna lemah. Tetapi terbatas kerja. Di luar Batam terjadi hujan, itu bukan Allah kerja, tapi ada kerja zat yang lain. Itu lemah Allah. Terbatas kekuasaan, itu lemah. Itulah yang mesti kita akui. Mustahil ada pada Allah Ta'ala. Kapan? Kemarin, sekarang, atau esok? Lemah yang kita akui mustahil ada pada Allah, kapan kita akui? Dahulu, sekarang, atau esok? Kalau ditanya ini, kalau ada, ini evaluasi. Kalau masih ragu-ragu dalam memberi keyakinan, maka ini masuk dalam Ramadan, ini belum kuat keimanannya ini. Bahaya. Pertanyaan kedua, kapan kita akui mustahil lemah pada Allah, terbatas kerja? Dulu, sekarang, atau kemarin, atau esok? Selamanya. Selama-lamanya mesti kita akui Allah terbatas kerja itu mustahil. Enggak ada tanggal kapan mulai, enggak ada tanggal kapan berakhir. Oleh karena demikian, sikap dan sistem seperti inilah keimanan, pengakuan, iktikad dalam hati kita. Allah mustahil bersifat lemah. Kapan Allah mustahil bersifat lemah? Yang mesti kita akui, tidak ada kapan. Selama-lamanya Allah mustahil bersifat lemah. Allah enggak pernah terbatas kerja. Kerja Allah Ta'ala itu tidak ada paksaan oleh orang yang lain. Ketika Allah ingin bekerja sesuai dengan kehendak dan kudrahnya, tidak ada yang memaksa. Karena kalau ada yang memaksa, itu juga ikut serta yang kedua, lemah. Maka oleh karena demikian, wa idza qila, apabila telah dikatakan orang al-ajzu mustahilun alaihi ta'ala, lemah itu adalah satu sifat yang mustahil di atasnya Allah Ta'ala. Kalau demikian pengakuan dan perkataan, apa maknanya? Kanal makna annal ajza la yusaddiqul aqlu biwuqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudi. Tentu adalah makna yang kita akui mustahil Allah lemah. La yusaddiqul aqlu, tidak menerima oleh akal yang sehat, biwuqu'ihi, dengan terjadinya lemah, lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala, wa wujudihi, dan adanya lemah satu saat bagi Allah Ta'ala. Mustahil. Itu makna. Itu makna mustahil. Ketika kita mengakui dan mengimani bahwa sifat lemah itu mustahil ada bagi Allah, tidak ada sejak kapan dan tidak ada tanggal kapan, maknanya apa? Akal yang sehat itu menolak. Apa menolak? Tidak menerima. Apa tidak menerima? Adanya sifat lemah satu saat bagi Allah. Itu maknanya. Sampai kapan pengakuan kita itu mesti kekal dalam hati seseorang insan? Jawab, hingga akhir hayat. Penentuan akhir hayat. Satu-satu detik sebelum akhir hayat kita membalikkan keyakinan Allah ada sifat lemah, lekang iman daripada tubuh, pulang menghadap Allah tanpa membawa iman. Na'udzubillah. Inilah yang perlu kita pertahankan, baik kita, diri kita, keluarga kita, sanak saudara, kerabat, taulan, bahwa perlunya adalah iman yang mesti kekal dalam tubuh hingga akhir hayat. Titik. Itu satu. Ini evaluasi, saudara. Ketika orang mengatakan bahwa Allah bersifat lemah, mustahil. Ini sebagai contoh umpama saja. Adakah yang lain? Cukup banyak. Kedua, ini di luar daripada kitab. Jangan hanya terpaku dengan konteks kitab. Kalau terpaku hanya dengan konteks kitab, tak mampu memberi tamsilan selain daripada kitab, terbatas juga nanti apabila datang aliran yang mengatakan bukan seperti tulisan kitab, bisa-bisa kita menerima kesalahan tersebut. Maka kita beri contoh. Ketika orang ada mengatakan wa idza qila, apabila orang mengatakan mustahilkah Allah diam? Titik.
benarkah perkataan tersebut? Mustahil Allah bersifat diam. Benarkah perkataan tersebut? Benar. Apa makna mustahil Allah Ta'ala bersifat diam? Akal tidak menerima kalau Allah ada satu saat diam. Akal menolak kalau Allah ada satu saat diam. Satu detik Allah ada diam, tidak berkata-kata. Akal menolak. Maknanya apa? Kapan Allah berkata-kata? Apakah ada tanggal mulai Allah berkata-kata? Apakah dahulu Allah berkata-kata, sekarang diam, esok berkata-kata lagi? Demikiankah maknanya? Tidak. Tetapi maknanya adalah berkata-kata Allah tidak pernah ada tanggal kapan mulai berkata-kata, dan tidak ada tanggal kapan akhir Allah berkata-kata. Kalau demikian, berkata-kata Allah Ta'ala itu juga selama-lamanya, qadim dan baqa. Qadim adalah perkataan Allah tidak pernah didahului oleh tidak berkata-kata, yakni diam. Baqa, perkataan Allah Ta'ala tidak disudahi dengan tidak berkata-kata, berarti Allah always berkata-kata. Kapan berakhir perkataan Allah Ta'ala? Tidak ada berakhir. Kalau ditanya kenapa tidak pernah boleh berakhir perkataan Allah Ta'ala, jawab, kalau ada kata-kata Allah berakhir akan sama dengan serupa perkataan makhluk. Karena makhluk itu ada diam dan berakhir perkataan makhluk. Serupa Allah dengan makhluk ini juga mustahil. Yang jangan pikir, yang jangan bayang bagaimana Allah terus berkata-kata enggak pernah diam. Yang kedua, jangan pernah tanya dengan siapa Allah berkata-kata. Yang ketiga, jangan pernah bertanya terbesit dalam hati apa yang Allah kata-kata. Juga yang keempat, jangan pernah terbesit dalam hati untuk apa Allah terus berkata-kata. Ini tidak ada urusan hamba. Urusan hamba mengakui, mengiktikad, mengimani. Tujuan apa? Beriman seseorang hamba. Ini umpama yang kedua. Maka jika dikatakan oleh orang mustahil Allah Ta'ala bersifat diam, benar-benar. Apa makna akal menolak kalau Allah Ta'ala pernah diam satu saat? Hadirin sekalian, yang ketiga, satu lagi, wa iza qila, apabila dikata oleh orang yang berkata. Apa orang berkata? Tidak esanya perbuatan Allah, benar atau tidak? Tidak esanya perbuatan Allah Ta'ala, benar atau tidak? Benar. Yang benar apa? Esa perbuatan, berarti mustahil perbuatan Allah Ta'ala tidak esa. Benar atau tidak? Benar. Mustahil perbuatan Allah Ta'ala itu tidak esa. Itu mustahil. Maknanya apa? Perbuatan Allah Ta'ala itu bersifat esa. Makna bersifat esa, Allah tunggal ketika berbuat apapun. Sendiri Allah ketika berbuat. Ya, kapan? Kapan saja Allah berbuat, tidak butuh kepada yang lainnya. Berbeda dengan kita manusia berbuat, tidak esa ketika berbuat, selalu membutuhkan tanpa ada waktu yang tidak membutuhkan. Waktu malam butuh tidur, butuh berarti. Waktu siang butuh makan, butuh berarti. Waktu hujan butuh payung, butuh berarti. Waktu ngajar butuh orang dengar, butuh berarti. Orang belajar butuh orang ngomong, butuh berarti. Pernahkah satu detik kita tanpa membutuhkan apapun? Tidak. Per detik kita membutuhkan selain daripada kita. Inilah letak perbedaan adalah perbuatan Allah wajib bersifat esa tanpa butuh kepada yang lain. Mustahil pada akal bahwa Allah Ta'ala perbuatannya tidak esa. Demikianlah tiga umpama contoh. Mustahil yang memberi makna, memperkuat makna adalah la yusaddiqul aqlu, akal tidak menerima kalau perkara itu akan ada kejadian suatu saat. Tidak pernah ada kejadian. Ini mustahil. Satu. Maka wuku'ihi, terjadinya hal tersebut, wa wujudihi, adanya perbuatan tersebut, akal menolak. Yang kedua, wa iza qila, apabila dikatakan orang razaqallahu zaidan bidinarin, telah memberi rezeki oleh Allah Ta'ala akan si Zaid. Zaid itu umpama seseorang.
Zaidan sering disebut itu dalam kitab Nahwu hampir setiap. Kalau diberi contoh selalu dengan Zaid. Zaidan diwakaf Zaid. Sekarang kan lagi tenar Zaidannya. Nggak tahu entah ambil nama di kitab Nahwu nggak tahu. Zaidan, yang penyanyi Zaidan namanya ya. Saya ditanya sama orang, makanya saya ingat sama si Zaidan. Iya Zaidan namanya. Zidane pemain bola Prancis dulu yang dapat kartu merah ketika memukul Materazzi. Itu semua pasti ingat. Pandang dipancing semua ingat. Ini berulang kali kita bilang bisa saja lupa. Inilah manusia terbatas kerja pikir. Yang kedua, wa iza qila, apabila dikatakan orang razaqallahu Zaidan, telah memberi rezeki oleh Allah Ta'ala akan seseorang Zaid dengan umpama dinar, atau sekarang dengan umpama rupiah, atau dengan umpama dolar, atau dengan umpama yang lainnya. Jangan hanya terbayang rezeki itu hanya di rupiah saja. Ini sempit sekali kalau rezeki uang. Ada rezeki hari ini terbayang ke uang. Salah. Rezeki adalah sesuatu yang ada manfaat bagi kita. Itu semua rezeki. Nyenyak tidur rezeki, enak makan rezeki. Ada uang pasti rezeki. Kalau rezeki hanya terpaku pada makna ada uang, tidak ada uang, tidak rezeki, itu minim dalam memberi makna rezeki. Nyaman duduk di masjid ketika iktikaf mendengar pengajian, nyaman, senang. Sampai jam berapa? Sampai jam 8 nyaman. Rezeki. Anda nyaman mendengar, belum tentu saya nyaman pada menyampaikan. Itu bukan rezeki bagi saya. Jadi rezeki itu ketika uang tidak ada tapi senang hidup dengan keluarga, ada rezeki, ada. Uang nggak ada, senang nggak ada, tapi makan enak biarpun hanya singkong, rezeki. Kalau begitu nyenyak tidur enak, makan senang, kerja, itu rezeki. Per detik Allah selalu menumpahkan rezeki kepada kita. Kenapa kita hanya mengatakan nggak ada rezeki hari ini? Ruang lingkup rezeki yang kita pahami sangat kecil. Maka kita selalu mengatakan mudah-mudahan selalu ya Allah berikan rezeki. Tanpa kita memohon rezeki nggak pernah bercerai dengan tubuh kita. Artinya apa? Mesti demikiankah memberi makna rezeki? Iya. Kenapa? Selalu bersyukur. Tidur nyenyak rezeki, duduk enak rezeki, semua rezeki sebenarnya. Tidak dipandasi hanya dengan rupiah saja. Ini umpama dikatakan orang razaqallahu Zaidan bidinarin, telah memberi rezeki oleh Allah Ta'ala akan seseorang Zaid dengan umpama dinar, yuqalu, dikatakan jaizun, benar atau tidak. Memberi rezeki oleh Allah kepada seseorang dengan umpama kesenangan, adakah itu jaiz bagi Allah atau wajib atau mustahil? Jaiz. Boleh saja bagi Allah memberi, boleh saja bagi Allah tidak memberi. Bisakah manusia memaksa ketika Allah tidak memberi untuk memberi? Atau bisakah menolak ketika Allah memberi supaya jangan memberi? Tidak bisa memaksa, tidak. Ketika si A tak dapat rezeki, si B dapat rezeki, kita berkata, kenapa kepada dia rezeki, kenapa enggak kepada saya? Bolehkah dengan kata-kata itu bahwa Allah tidak memberi rezeki kepada si A? Tidak bisa. Itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Kepada siapa Allah memberi rezeki, kapan Allah memberi rezeki, apa Allah memberi rezeki, di mana Allah memberi rezeki, itu hak Allah. Hak manusia terima apa yang pemberian, selesai masalah. Bukan komplain. Tapi yang terjadi komplain. Apa salahku ya Allah, dari pagi ku pergi, sore pulang, petang enggak dapat apa-apa. Apa salahku ya Allah? Apa salahku? Enggak ada salah. Yang salah apa? Mengatakan apa salahku, itu salah sebenarnya. Tugas kita cari, tugas beri bukan kita, itu tugas Allah. Ini iktikad. Termasuk salah satu apabila dikatakan orang memberi rezeki oleh Allah Ta'ala akan seseorang itu adalah jaiz, benar. Makna benar itu perkara jaiz secara akal, bukan wajib, bukan mustahil. Bukan wajib, bukan mustahil. Jadi
Kalau seperti ini keyakinan jaiz sudah kita miliki dalam dada, persoalan problema hidup itu lebih kecil. Bahkan bisa-bisa tidak ada. Karena Allah ada satu sifat jaiz, yakni fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Berbuat ia Allah akan sesuatu atau meninggalkan ia Allah akan berbuat sesuatu. Aman sebenarnya. Kapan aman? Kalau kita aman, kalau sudah ada uang aman. Yang sudah ada uang belum tentu aman, belum tentu. Kalau memang patokan aman hidup di dunia itu hanya di material saja, itu kapan saja 100 tahun Allah beri umur hidup, nggak akan pernah ada titik keamanan. Cuman di mana letak aman? Hanya 20 tahun Allah beri umur, tapi aman hidup di dunia, menerima, tidak menolak apa pemberian Allah, selesai, itu aman. Baik dia kaya ataupun miskin, baik dia pangkat tinggi ataupun tidak ada pangkat, aman. Ada orang hidup demikian? Banyak orang tak ada rumah sederhana, keluarga sederhana, makanan apa yang ada, tapi hidupnya aman. Kenapa kita sudah hidup bergelimpangan dengan kemewahan tetapi terus nggak ada pernah berkecukupan? Kita ini, kalau kita ini evaluasi semua yang hadir ini, sudah cukup pada ini, nggak cari lagi atau tidak? Qanaah istilahnya. Kira-kira ada orang yang bersifat qanaah pagi ini di sini? Coba tunjuk tangan. Ada kira-kira? Ada? Ada. Qanaah merasa cukup dengan apa yang ada. Tamak lawan qanaah, tidak pernah merasa cukup. Maka saya tanya, pagi ini tunjuk tangan siapa yang sudah, saya dah cukup Pak Ustaz, enggak cari lagi. Siapa? Enggak ada. Bahkan ini target setelah ini buka kedai. Jangan boleh telat tutup Pak Ustaz. Kenapa? Saya buka kedai nanti enggak laku jualan saya nanti. Berarti belum ada sifat qanaah kita. Qanaah kan persentase saja sebenarnya. Tapi mesti ada orang telah bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Cari terus. Bukan makna qanaah enggak cari lagi, itu pun salah. Cari terus, dapat atau tidak kita qanaah. Itu maknanya. Pakai terus, habis atau tidak kita qanaah. Jadi kalau kita mau cari orang yang bersifat dengan adalah tidak tamak, yakni qanaah, enggak kita dapati sebenarnya. Cuman persentase tamak saja, ada tinggi, ada tidak tinggi, itu saja. Oleh karena demikian, jika dikatakan oleh orang dua saja subuh ini, yakni apabila Allah memberi rezeki kepada si fulan, itu adalah jaiz. Itu adalah apa makna jaiz? Yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi adamihi ukhra. Ada perkara itu pada seseorang pada kali ini dan tidak ada perkara itu pada kali yang lain terhadap seseorang. Bagi si Z dapat rezeki bukan wajib. Bukan wajib. Ini wajib dalam ilmu tauhid dulu, jangan bilang nanti wajib pada fikih. Nanti kalau kita bawa ranah ke fikih, suami nanti enggak cari rezeki lagi, kenapa enggak wajib dibilang. Bukan enggak wajib dalam fikih, konteks fikih wajib cari rezeki. Anak istri mau kasih apa? Berpahala kerja, berdosa tinggal. Tapi ini wajib dalam konteks tauhid akidah. Apakah wajib mendapat apa yang kita cari? Jawab tidak. Yang kedua, apakah mustahil apa yang kita cari itu tidak dapat? Jawab juga tidak. Apa juga bukan wajib, bukan mustahil. Mesti kita i'tiqad dalam hati itu jaizun, jaiz. Boleh Allah memberi setelah cari, boleh Allah enggak memberi setelah cari. Boleh dapat, boleh tidak. Itu bagi Allah, bukan bagi kita. Jangan coba-coba pakai aturan Allah terhadap kita, itu salah. Bukan salah aturan, salah pakai aturan. Aturan Allah bagi Allah, aturan kita bagi kita. Bagi kita aturan pakai apa? Aturan tauhid atau aturan fikih? Aturan fikih kita berlaku dengan aturan syariat. Kalau ini hanya sebatas i'tiqad, mengakui bahwa Allah enggak wajib kasih rezeki untuk kita, bahwa Allah enggak mustahil memberi rezeki kepada kita, tetapi Allah adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarku, memberi rezeki atau tidak itu hak prerogatif Allah. Tugas kita cari, dapat atau tidak hak Allah yang memberi. Justru banyak orang yang tidak mencari, Allah mampu memberi. Allah mampu tidak memberi bagi orang tidak mencari, juga mampu. Artinya jangan pernah ada sifat komplain dalam hati terhadap sikap Allah terhadap kita. Ini yang perlu. Ini sisi teori.
Sisi wuku, waktu kejadian, mampu atau tidak, ini kembali kepada pribadi masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa dua persoalan tersebut adalah ingin mengingatkan dan memperkuat tentang hal Allah memiliki sifat wajib, mustahil dan adalah harus. Ke depan barulah kita masuk wal nazkur laka al aqidatul khamsina bi jumlatin qabla zakara mufassilatan, dan hendaklah menyebut laka bagi engkau bagi akidah 50 mujmalatan secara mujmal, yakni umum, qabla sebelum menyebut oleh musannif akannya akidah mufassilatan secara rinci. Barulah ke depan akan bicara tentang hal wujud qidam baqa, adam hudus fana, fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Hadirin yang terhormat, saya rasa kita padain dulu. Disebut di sini adalah insyaallah. Insyaallah tulisan musannif adalah ketergantungan musannif itu terhadap Allah. Ketika berjanji musannif akan kusebutkan bahwa akidah 50 kusebut dulu secara umum sebelum kusebut secara khusus, insyaallah. Musannif, makna musannif pengarang kita mengkaitkan perbuatannya itu jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki tidak hanya di mulut tetapi pada kejadian. Yang penting, dua-dua penting, pada mulut dengan pada kejadian. Tetapi yang sangat lebih penting pada realisasi kejadian di lapangan. Kalau enggak marah kita, insya Allah terus kamu. Sebenarnya enggak boleh sebenarnya. Insya Allah tetap ucap, hukumnya sunat kan. Warid ayat tentang insya Allah, mungkin ini akhir. Warid ayat tentang mengucap insya Allah. Kala Muhammad ibni Ablah ditanya oleh penduduk Quraisy untuk ditanyakan, ceritakan kepada kami hai Muhammad tentang Ashabul Kahfi dan tanya tentang hal kiamat. Apa jawab Nabi kala itu? Besok kamu pergi saya akan cerita. Besok kamu hadir saya akan jawab. Ya udah, besok balik lagi. Mana Muhammad yang kau janjikan? Rasulullah enggak bisa memberi jawaban. Disitulah turun ayat insyaallah. Ayat itu dalam surah Al-Kahfi. Ketika kamu ingin mengatakan sesuatu, ayaqula, hendaklah engkau mengatakan ayyasya Allah, insya Allah. Memang hukumnya sunat. Dua faktor kenapa mesti mengucap insya Allah. Pertama, andai kata kita meninggal sebelum sempat menunaikan, kita bukan meninggal dalam keadaan membawa satu maksiat, yakni berdusta. Yang kedua, apabila kita diberikan umur panjang, enggak sempat kita tunaikan, terjadi halangan umpama, terjadi halang sesuatu, kita pun tidak termasuk orang yang melakukan kebohongan. Berarti fungsi insya Allah besar, biarpun hukum syariat hanya sunnah saja. Ada orang tak percaya lagi dengan insya Allah. Apa yang percaya? Oke. Kalau dah oke itu dah yakin. Aneh, udah kita tukar syariat. Bilang orang Islam tak pernah maju. Mana pernah maju punya Islam, kita tinggal punya orang kita ambil. Pak Ustaz, besok kita ada pengajian. InsyaAllah, Pak Ustaz jangan insyaAllah jamaah nunggu terus ini. Apa juga? Oke, oke udah pasti. Udah yakin kita dengan oke. Kenapa? Belum tentu dengan oke itu Ustaz besok hadir. Kenapa? Allah yang menentukan hadir atau tidak. Kita hanya berikhtiar. Artinya pemakaian insyaAllah pada ucapan itu sunat. Harapan besar pada kejadian mesti juga kita kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah adab pengarang kitab. Ketika beliau berjanji akan kujelaskan secara tafsir, insya Allah jika Allah menghendaki. Saya rasa ini saja pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada pertanyaan mungkin saya persilakan. Bismillah. Tak ada pertanyaan, saya hanya bisa mengucapkan ahlan wa sahlan dalam bulan Ramadan bikum jami'ah, dengan semua kita. Mudah-mudahan masuk dalam Ramadan dengan keimanan, kekuatan penuh. Bisa jadi adalah ini Ramadan terakhir bagi kita. Itu adalah pesan daripada Mu'ad bin Jabal, salah seorang sahabat Rasul. Ketika memesan kepada sahabat yang lain, ketika kamu salat atau ketika kamu ibadah, anggaplah itu ibadah terakhir bagi kamu. Umpama Ramadan, anggap saja ini Ramadan terakhir bagi kita. Belum tentu Ramadan ke depan kita berjumpa.
Kenapa mesti demikian? Sinergi ketika beribadah di Ramadan itu lebih kuat. Kenapa? Terakhir bagi kita. Ini Ramadan terakhir bagi kita. Sekalipun tidak terakhir. Terakhir atau tidaknya bukan pada penentuan hamba. Terakhir tidaknya Ramadan terhadap kita itu Allah yang menentukan. Berdoa silahkan, Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkahi olehmu ya Allah pada dalam Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan olehmu akan kami ya Allah dalam Ramadan. Kita hanya meminta, sampai atau tidak itu hak Allah juga. Bagi orang yang tidak meminta saja belum tentu, yang sudah meminta belum tentu sampai, yang tidak meminta lebih tentu mungkin tidak sampai. Artinya sampai atau tidak itu bukan hak kita dengan sebab doa. Doa itu dengan sebab kerja doa dapat ibadah, dapat pahala. Setelah beribadah, Allahumma barikna fi Rajaban, ya Allah berkahi olehmu dalam Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan olehmu ya Allah akan kami dalam Ramadan. Sampai atau tidak? Kalau sampai alhamdulillah. Kalau tidak sampai, mau bilang apa? Ya nggak bilang apa-apa. Kalau nggak sampai ke Ramadan, sampai kemana? Sampai ke kubur, selesai masalah. Itu hak daripada Allah Subhanahu. Artinya ini pekerjaan ibadah, terima kerja bahwa ini terakhir, ini pengajian terakhir. Jadi kita semangat dalam melakukan suatu ibadah. Ini salat terakhir yang kau kerja, khusyuk kita salat. Ini puasa terakhir bagiku ya Allah, khusyuk juga kita berpuasa. Mudah-mudahan puasa ini juga menjadi puasa momen terindah dalam kehidupan kita. Diampunkan segala dosa-dosa kita, diterimakan segala ibadah-ibadah kita. Kita siapa? Kita jamaah, anak, istri, keluarga, sahabat, taulan kita semua. Iman itu perlu kita pelihara, kita jaga. Kita manage selalu tentang hal keimanan. Jangan pernah marah terhadap Allah ketika Allah tidak menyampaikan apa keinginan kita. Target rezeki hari raya ini beli baju baru 10 pasang, enggak kesampaian, serahkan sama Allah. Kita sudah berusaha. Jadi enggak pernah komplain kita. Itu iman yang murni. Kembali kepada Allah dalam keadaan iman. Insya Allah surga itu tempat bagi orang beriman. Kalau memang iman itu hilang, maka bukan surga tempatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala abadan abadi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Secara pribadi saya mohon maaf. Mungkin selama mengajar subuh di sini Bapak Ibu mungkin ada sedikit nggak senang. Kenapa? Terlambat kadang tutup atau penyampaian kurang pas segala macam. Ini saya mohon maaf, supaya jangan ada jurang pemisah antara kita di hari akhirat. Jangan ada dusta di antara kita. Saya mohon maaf terakhir pada sebelum memasuki Ramadan saya pribadi kira-kira sudah dimaafkan. Nah, alhamdulillah. Kalau sebaliknya tak perlu ditanya. Saya orang yang selalu memaafkan. Nah, kalau nggak mampu sekarang, esok saya maafkan juga. Tapi mudah-mudahan kita selalu saling memaafkan. Amin. Masuk dalam Ramadan kita dalam keadaan suci, putih, melakukan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami
tentang agama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Ya Rabbana bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbana bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbana bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dengan barakah Nabi Mustafa, cita-cita sampaikanlah, ampunkanlah segala dosa ibu bapa guru sertanya. Dengan barakah Nabi Mustafa, cita-cita sampaikanlah, ampunkanlah segala dosa ibu bapa guru sertanya. Dengan barakah Nabi Mustafa, cita-cita sampaikanlah, ampunkanlah segala dosa ibu bapa guru sertanya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, itu jangan dibilang ti ustaz dah nyanyi dalam masjid, bukan nyanyi itu syair. Tanpa diterjemahkan, ditakuti kita tak paham bahasa Arab, kita terjebak lebih lengket ketika berdoa. Kenapa pakai irama? Tak ada kata yang keluar dari mulut yang tanpa irama. Semua kata yang keluar dari mulut itu berirama. Irama beda-beda. Umpama gini, ya Allah ya, itu irama juga, berirama, gelombang naik turun itu irama sebenarnya. Kenapa 3 kali? Allahu yuhibbul witra, Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Jadi mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون